Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Proyek akhir kami bertema tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kami memberi nama Lentera, yaitu Lestari Wisata dan Tradisi Ponorogo. Nama ini kami pilih karena kami ingin Lentera menjadi cahaya yang menerangi pariwisata dan budaya Ponorogo, membantu mengangkat keindahannya ke kancah yang lebih luas. Lentera adalah wujud komitmen kami untuk mendukung pelestarian budaya sekaligus memajukan sektor pariwisata melalui inovasi berbasis teknologi. Sebelum kami melangkah lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Endrika Faiza Nurfadia dengan NIM 225333641. Ya, perkenalkan, nama saya Titan Aprian Adina Ananta dengan NIM 225333648. Saya di sini adalah sebagai tim backend atau lebih berfokus ke backend pekerjaan di web Lentera ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Irsalina Razita dengan NIM 225333642. Perkenalkan, saya Muhammad Ardifa Rizky Ramadan dengan NIM 225333653. Perkenalkan, nama saya Inam Fafian Saifatullah dengan nomor NIM 225333655 dari kelas TI 5D. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bernama Lentera ini secara terstruktur dalam beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang proyek. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, penjelasan teknis yang mencakup dataset, UI UX, backend, dan frontend. Dan yang terakhir, demo singkat dari platform Lentera. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang platform Lentera dan tujuan pengembangannya. Langsung saja, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan keunikan budaya dan keindahan alam, Ponorogo memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan Riak Ponorogo yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dan dikenal hingga mancanegara menjadi daya tarik utama. Selain itu, keindahan Telaga Ngebel dengan suasana pegunungan yang sejuk, Lokosewu dengan spot-spot foto ikonik, serta Gunung Bayangkaki yang menantang para pecinta alam dan pendaki, semakin memperkaya daya tarik wisata daerah ini. Tak hanya itu, Ponorogo masih memiliki berbagai destinasi lain yang tak kalah menarik, mulai dari wisata sejarah, religi, hingga budaya. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Ponorogo menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, sektor pariwisata Ponorogo masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pusat informasi yang terintegrasi, lengkap, dan terpercaya. Wisatawan, baik lokal maupun internasional, seringkali kesulitan mengakses informasi terkait lokasi destinasi, fasilitas, rute transportasi, hingga jadwal acara budaya atau kegiatan penting lainnya. Informasi yang ada tersebar di berbagai sumber yang tidak selalu mudah diakses dan seringkali tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, promosi wisata di Ponorogo masih didominasi oleh metode konvensional seperti brosur,
baliho, atau iklan fisik. Pendekatan ini kurang relevan di era digital, di mana masyarakat lebih banyak mengandalkan platform online untuk mencari informasi dan merencanakan perjalanan. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi wisata menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pengenalan potensi wisata Ponorogo di kancah yang lebih luas. Menjawab permasalahan tersebut, kami memperkenalkan Lentera, sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh informasi wisata Ponorogo dalam satu tempat yang mudah diakses. Lentera bertujuan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk menemukan informasi yang lengkap dan akurat, termasuk deskripsi destinasi wisata, jadwal event budaya, olahraga, musik, hingga religi, serta panduan perjalanan. Dengan desain yang user-friendly dan fitur interaktif, Lentera hadir untuk mempermudah proses perencanaan perjalanan wisatawan. Tidak hanya itu, Lentera juga memiliki misi untuk mendukung pelestarian budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi digital. Lentera dapat mempromosikan tradisi dan acara budaya khas Ponorogo, seperti Festival Reok Nasional, kepada audiens yang lebih luas. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membangun rasa bangga terhadap budaya lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Kedepannya, Lentera juga memiliki potensi yang menjadi platform kolaborasi antara pemerintahan daerah, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas lokal. Lentera menyediakan ruang promosi untuk usaha kecil seperti pengrajin dan penjual oleh-oleh khas Ponorogo, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Dengan adanya kolaborasi ini, Lentera diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Kami yakin bahwa Lentera tidak hanya akan menjadi platform informasi wisata, tapi juga katalis transformasi pariwisata Ponorogo menuju era digital. Dengan optimalisasi teknologi, Lentera dapat mengangkat Ponorogo sebagai destinasi wisata unggulan yang dikenal luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dan manfaat dibuatnya website Lentera ini. Tujuan yang pertama adalah menyediakan informasi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo. Website Lentera bertujuan untuk menjadi pusat informasi wisata yang mengintegrasikan deskripsi sebuah destinasi, lokasi, galeri foto, ulasan pengunjung, dan panduan akses ke tempat-tempat wisata yang unggulan yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam satu platform yang mudah diakses. Tujuan yang kedua adalah mengangkat budaya dan tradisi Kabupaten Ponorogo. Website Lentera juga berkomitmen untuk memperkenalkan seni, tradisi, dan budaya khas yang ada di Kabupaten Ponorogo seperti Reok Ponorogo dan yang lainnya kepada para wisatawan lokal ataupun para wisatawan internasional guna melestarikan identitas budaya daerah yang sangat khas. Tujuan yang ketiga adalah mempermudah para wisatawan dalam menjelajahi Ponorogo. Dengan adanya fitur peta interaktif dan panduan destinasi yang
ada pada website Lentera memudahkan para wisatawan dalam menjelajahi keindahan alam, sejarah, dan budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan cara yang lebih efisien dan menyenangkan tentunya. Tujuan selanjutnya adalah memberikan informasi yang terupdate tentang event lokal. Fitur yang ada di website Lentera juga menyajikan informasi yang terupdate tentang event-event budaya, seni, dan festival lokal yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo yang tentunya dapat menarik perhatian para wisatawan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkenalkan Kabupaten Ponorogo ke khalayak umum. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam sektor pariwisata. Dalam platform ini, mendorong masyarakat lokal untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata melalui kontribusi dalam event atau berbagai informasi-informasi yang lainnya mengenai destinasi-destinasi yang baru yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Tujuan yang keenam adalah meningkatkan citra Kabupaten Ponorogo sebagai destinasi wisata yang unggulan. Website Lentera juga berperan dalam membangun citra yang positif Kabupaten Ponorogo sebagai destinasi wisata unggulan yang ramah pengunjung, kaya akan budaya, dan memiliki daya tarik wisata alam yang sangat luar biasa. Tujuan yang ketujuh adalah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sektor pariwisata lokal. Website Lentera juga memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan informatif yang memungkinkan para wisatawan untuk merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Tujuan selanjutnya adalah memperkenalkan wisata berbasis komunitas. Pada platform website Lentera ini juga berfokus pada pengenalan wisata yang berbasis komunitas di mana masyarakat masyarakat lokal dapat terlibat secara langsung dalam mengelola dan mempromosikan destinasi wisata yang ada di daerah mereka sendiri. Dan tujuan yang terakhir adalah mengoptimalkan potensi pariwisata yang mungkin belum tereksplor. Website Lentera juga memberikan suatu ruang bagi masyarakat untuk mengenalkan destinasi-destinasi wisata yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga potensi dari wisata tersebut dapat diangkat dan diperkenalkan luas sehingga masyarakat umum dapat mengunjungi sektor pariwisata tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dibuatnya website Lentera ini. Ada manfaat bagi para wisatawan, manfaat bagi para masyarakat lokal, dan manfaat bagi para pemerintah, dan yang terakhir manfaat
jangka panjang. Yang pertama, manfaat bagi para wisatawan. Manfaat bagi para wisatawan antara lain adalah informasi yang lengkap dan aktualitas. Para wisatawan dapat mengakses informasi-informasi yang terkini mengenai destinasi wisata, fasilitas, harga tiket, serta tips perjalanan dan memastikan perjalanan mereka lancar dan menyenangkan tentunya. Manfaat selanjutnya adalah kemudahan dalam merencanakan suatu perjalanan. Dengan adanya fitur peta digital dan panduan destinasi, para wisatawan dapat merancang rute perjalanan terbaik mereka sesuai dengan waktu dan anggaran yang mereka miliki sehingga memudahkan perjalanan mereka. Manfaat selanjutnya adalah pengalaman yang sangat berkesan. Dengan adanya akses informasi yang lengkap, para wisatawan dapat menikmati perjalanan dengan lebih mendalam, menghargai budaya-budaya lokal, dan merasakan pengalaman wisata yang otentik yang tidak bisa dirasakan di tempat lainnya. Manfaat selanjutnya adalah rekomendasi personal. Website Lentera juga menawarkan sistem rekomendasi destinasi-destinasi yang berdasarkan minat para wisatawan, baik itu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, ataupun event-event khusus. Dan manfaat yang terakhir bagi para wisatawan adalah akses mudah ke event-event lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Para wisatawan bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai event-event lokal yang akan diselenggarakan di Kabupaten Ponorogo ini, seperti event budaya seperti Grebek Suro, event olahraga, dan event-event sejarah, sehingga hal tersebut memudahkan para wisatawan untuk menghadiri dan menikmati acara budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat lokal. Masyarakat lokal dapat mendapatkan manfaatnya seperti meningkatnya ekonomi lokal. Dengan meningkatnya jumlah para wisatawan yang hadir di Kabupaten Ponorogo ini, pastinya sektor ekonomi lokal seperti penginapan, kuliner, transportasi, souvenir khas Kabupaten Ponorogo akan berkembang sangat pesat. Manfaat yang kedua adalah peluang partisipasi dalam sektor pariwisata. Masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata sebagai pemandu lokal, pelaku seni, ataupun penyedia layanan wisata lainnya. Manfaat yang ketiga adalah promosi produk lokal. Kuliner khas Kabupaten Ponorogo seperti sate ayam dan jenang dan yang lainnya dapat dikenal lebih luas dan lebih diminati oleh para wisatawan, dan hal tersebut mendorong tumbuhnya industri kuliner lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Dan manfaat yang terakhir adalah kesadaran terhadap pelestarian budaya. Dengan adanya banyaknya para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Ponorogo, masyarakat lokal menjadi lebih termotivasi untuk selalu menjaga tradisi dan seni lokal mereka guna menjaga keberlanjutan pariwisata yang berbasis budaya. Selanjutnya ada manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah yaitu adalah sebagai promosi wisata yang efektif. Website Lentera menjadi suatu platform digital yang memungkinkan promosi wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo secara lebih luas, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Manfaat yang kedua adalah data untuk mengembangkan pariwisata lainnya. Pada website Lentera mengumpulkan data statistik tentang kunjungan wisatawan, tren destinasi favorit, dan umpan balik dari para pengunjung wisata yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjadi suatu kebijakan dan strategi dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Ponorogo ke depannya. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kunjungan wisata. Pastinya dengan promosi yang efektif, website Lentera ini membantu Kabupaten Ponorogo menarik lebih banyak para wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun internasional yang berdampak langsung pada sektor ekonomi daerah Kabupaten Ponorogo. Dan manfaat yang terakhir bagi pemerintah adalah mempermudah pengelolaan event lokal. Pemerintah ataupun penyelenggara event dapat mengelola dan mempublikasikan event-event mereka secara lebih efisien, sehingga hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat luas dan para wisatawan dalam berbagai acara untuk mengikuti event-event yang dilakukan oleh mereka. Dan yang terakhir ada manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang antara lain adalah pelestarian budaya dan tradisi. Website Lentera berperan sangat penting dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo seperti reog, dan membantu mengenalkan tradisi-tradisi ini kepada generasi-generasi muda serta para wisatawan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya mereka. Manfaat selanjutnya adalah website Lentera mengedukasi para wisatawan untuk berwisata dengan cara yang bertanggung jawab, menghormati budaya-budaya lokal Kabupaten Ponorogo, dan menjaga kebersihan lingkungan selama mereka berkunjung di Kabupaten Ponorogo ini. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan sektor ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya para wisatawan yang datang di Kabupaten Ponorogo, sektor ekonomi lokal tumbuh dan menciptakan peluang-peluang kerja serta pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Manfaat
jangka panjang yang keempat adalah mendorong kolaborasi. Website Lentera menyediakan ruang bagi para pemerintah, para pelaku usaha, dan masyarakat lokal untuk berkolaborasi dan dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Ponorogo dan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata. Dan manfaat jangka panjang yang terakhir adalah penguatan identitas daerah. Dengan menampilkannya kekayaan dan kebudayaan dan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo, website Lentera memperkuat identitas daerah Kabupaten Ponorogo sebagai tujuan wisata yang unik dan penuh dengan warisan budaya yang patut dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah website yang berjudul Lentera, sebuah situs yang memberikan informasi tentang wisata di Ponorogo. Pertama, mari kita bahas kelebihan dari website ini. Ada beberapa poin penting yang membuatnya menarik. Pertama, website ini menyediakan informasi yang sangat kaya tentang destinasi wisata di Ponorogo seperti Mloko Sewu, Tanah Goyang, Tlaga Ngebel, dan juga Watu Semaur. Hal ini sangat membantu wisatawan menemukan tempat menarik di daerah tersebut. Kelebihan lainnya adalah layanan pemandu yang profesional. Kelebihan lainnya adalah layanan pemandu yang profesional untuk ditawarkan. Dengan ini, pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam. Situs ini juga menunjukkan komitmen yang peduli terhadap wisatawan. Artinya, mereka ingin lingkungan dan mendorong wisata yang berkelanjutan. Ada juga fitur kalender acara yang terorganisir, memungkinkan pengunjung mengetahui berbagai event menarik di Ponorogo, seperti yang ada di website ini. Di sini ada 3 event yang ada di Ponorogo. Dan yang terakhir, situs ini didukung oleh tim yang profesional yang berperan dalam pengembangan desain dan penyampaian informasi. Di sini ada nama-namanya yang bernama Titan, Angel, Artiva, Anissa, dan terakhir saya sendiri. Berikut kekurangannya. Untuk bagian event,
kurang detail mengenai cara yang penambah detail ini akan, namun tentu ada saja beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas website ini. Berikut kekurangannya. saat ini situs Pada bagian event, fitur interaktif seperti forum diskusi atau kolom komentar. Fitur ini dapat meningkatkan masih kurang ini informasi detail mengenai acara yang akan datang. Penambahan detail ini akan membuat situs lebih bermanfaat lagi desain bagi wisatawan. penampilan yang lebih modern. Selanjutnya, saat ini situs belum menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi atau kolom komentar. Tersedia dalam bahasa Fitur ini dapat meningkatkan jika menambahkan keterlibatan pengguna. situs ini dapat menjangkau wisatawan dari Kekurangan yang selanjutnya, desain visual situs masih sederhana dengan tampilan yang lebih modern Thailand dan menarik. Pengalaman pengguna bisa jauh lebih baik. selain itu perlu ditingkatkan lagi Saat ini website hanya tersedia dalam bahasa Indonesia saja. agar merasa Jika menambahkan opsi bahasa Inggris alias di berbagai situs ini dapat menjangkau wisatawan dari berbagai negara seperti Australia, Singapura, Vietnam, Thailand, Cina, dan negara lainnya. kesimpulannya adalah website ini adalah sumber informasi Selain itu, perlu ditingkatkan lagi responsivitas terhadap perangkat mobile ini agar merasa nyaman saat mengakses situs di berbagai perangkat. Oke, cukup aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya adalah website ini adalah sumber informasi yang bermanfaat bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Ponorogo. Dengan beberapa perbaikan, situs ini dapat menjadi panduan wisata yang lebih kompensatif dan menarik. Oke, cukup saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang terdapat pada tampilan website kami, yaitu website Lentera. Pertama-tama, pada bagian website kami terdapat menu home tentang wisata dan event. Sebelum saya menjelaskan terkait menu tentang wisata dan event, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang terdapat pada menu home. Yang pertama, terdapat banner utama. Pada bagian ini menampilkan gambar destinasi wisata unggulan di Ponorogo, sertai slogan pesona wisata di Ponorogo
Surya Ponorogo dan lebih banyak lagi jelajahi kota budaya ini. Terdapat juga fitur pencarian cepat untuk memudahkan pengguna mencari tempat wisata atau event berdasarkan kata kunci tertentu. Selanjutnya terdapat juga informasi seputar tentang kami yang berisi foto ilustrasi wisata dengan tujuan untuk menciptakan daya tarik visual dan memberikan kesan yang ramah kepada pengguna. Terdapat deskripsi singkat tentang platform Lentera berisi poin tentang panduan wisata lokal, informasi destinasi wisata, dukungan 24/7 untuk wisatawan, dan pengalaman wisata yang otentik. Selanjutnya terdapat tombol baca lebih lengkap untuk memberikan akses ke detail lebih lanjut tentang Lentera. Selanjutnya terdapat 4 fitur, yaitu layanan kami. Yang pertama adalah pemandu wisata lokal. Layanan ini akan memberikan pemandu wisata profesional yang memberikan pengalaman yang otentik. Selanjutnya terdapat fitur ekowisata dan lingkungan. Fitur ini akan membantu mempromosikan wisata untuk mendukung pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga terdapat fitur layanan informasi dan panduan digital yang akan menawarkan peta digital, panduan perjalanan, dan informasi tentang destinasi wisata di Ponorogo. Dan yang terakhir terdapat fitur kalender event supaya pengguna tetap terhubung dengan semua acara menarik di Ponorogo melalui layanan kalender acara kami. Selanjutnya terdapat halaman destinasi wisata pilihan. Di sini kami hanya menampilkan 4 destinasi wisata pilihan, yang dimana 4 destinasi wisata ini akhir-akhir ini sedang booming dan ramai dibicarakan, seperti Mloko Sewu, Tanah Goyang, Telaga Nobel, dan Watu Semaur. Pada halaman ini hanya muncul thumbnail gambar saja, namun ketika pengguna memilih salah satu destinasi wisata tersebut akan mengirimkan ke halaman informasi terkait masing-masing destinasi wisata tersebut, seperti contohnya Mloko Sewu. Di sini akan diarahkan ke halaman destinasi Mloko Sewu yang akan memberikan informasi singkat terkait jam buka serta rute yang dapat dilalui untuk menuju ke Mloko Sewu. Untuk ketiga destinasi lainnya juga sama, akan mengarahkan ke halaman informasi yang lebih detail, seperti Telaga Nobel akan memberikan informasi terkait tiket, rute, jam, dan jam buka. Watu Semaur pun juga sama, terdapat informasi singkat yang dapat pengguna dapatkan. Selanjutnya di sini terdapat
menu tambah wisata, di mana pengguna juga dapat menambahkan destinasi wisata yang ada di daerahnya dengan cara mengisi request dan mengirimkan kepada admin, yang dimana nantinya informasi yang pengguna isikan atau tambahkan akan tampil kepada halaman admin, sehingga admin dapat mengetahui destinasi wisata apa yang nantinya akan ditambahkan kepada halaman website Lentera ini. Selanjutnya terdapat informasi terkait event-event yang ada di Ponorogo, sama seperti destinasi wisata. Pada menu event di Ponorogo ini hanya menampilkan tiga event yang dalam waktu dekat akan terlaksana di Ponorogo, seperti Singporia Ponorogo, dapat juga Ponorogo Music Fest dan Ramadan. Selanjutnya pada bagian terakhir terdapat tim Lentera, yaitu kami yang mengembangkan website Lentera ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman tentang kami yang sama seperti halaman home sebelumnya, yang berisi tentang informasi terkait platform kami dan kami yang mengembangkan website Lentera ini. Seperti ini informasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait halaman wisata, yang dimana pada halaman ini terdapat seluruh destinasi wisata yang telah admin tambahkan pada halaman website Lentera ini. Terdapat juga request wisata atau tambah wisata yang dapat pengguna isikan apabila mengetahui destinasi wisata lainnya yang terdapat di Ponorogo namun belum terdapat pada website kami. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait destinasi wisata. Di sini terdapat banyak sekali destinasi wisata seperti Klopo Sewu, Tanah Goyang, Telaga Meben, Watu Semaur, Gunung Beruk, Coban Lawe, Gunung Bayangkaki, Bukit Soeharto, Gunung Gajah, Goa Lowo, air terjun Widodaren, hutan wisata Kucur, air terjun Letuk, pemandian air Manas, Tirta Husada, Gunung Bedes, dan Gunung Mangge. Di sini pengguna dapat memilih salah satu dari banyaknya destinasi wisata untuk mengetahui informasi yang lebih detail. Seperti Klopo Sewu ini terdapat informasi terkait
harga tiket, serta jam operasional. Untuk tanah goyang pun juga sama. Terdapat informasi-informasi menarik yang dapat pengguna dapatkan. Untuk telaga mobil, informasinya seperti harga tiket, lokasi rute perjalanan, fasilitas dan aktivitas yang dapat dilakukan di telaga mobil, seperti menikmati ngebel sunset viewpoint, berkeliling telaga dengan speedboat, menyaksikan tradisi larungan malam, dan pawai seribu obor. Selanjutnya Watu Semaut. Seperti ini informasi yang dapat pengguna dapatkan. Selanjutnya Gunung Budo. Seperti ini informasinya. Selanjutnya Tuban Lawe. Seperti berikut informasinya, seperti alamat, lokasi air terjun Tuban Lawe, harga tiket air terjun, serta fasilitas yang pengunjung dapatkan. Selanjutnya Gunung Bayangkaki. Terdapat informasi terkait tiket masuk dan jam operasional. Selanjutnya Bukit Soeharto. Selanjutnya Gunung Gajah. Terdapat informasi terkait rute perjalanan, daya tarik wisata, serta aktivitas yang dapat dilakukan. Selanjutnya Gua Lawo. Dapat informasi terkait keunikan Gua Lawo, aktivitas yang dapat dilakukan, fasilitas, biaya masuk, serta tips mengunjungi Gua Lawo tersebut. Selanjutnya air terjun Widodaren. Terdapat informasi terkait ciri khas dari air terjun Widodaren tersendiri, aktivitas yang dapat dilakukan, fasilitas, biaya masuk, serta tips berkunjung. Selanjutnya hutan Jatayu Curve. Terdapat keunikan pada hutan wisata Bucur ini. Terdapat informasi terkait aktivitas yang dapat dilakukan, fasilitas, biaya masuk, serta tips berkunjung. Selanjutnya air terjun Bletok yang terdapat di Desa Candi, Kecamatan Babatan, Kabupaten Mononggo. Yang terdapat keunikan air terjun seperti keindahannya, lokasi yang menyegarkan, serta jalan akses yang terbuka. Selanjutnya aktivitas yang dapat dilakukan seperti bermain air, fotografi, serta trekking ringan. Untuk fasilitas terdapat area parkir, warung
sederhana serta terlihat umum, dan untuk biaya masuknya sendiri dikenakan tarif sekitar 5.000 per orang. Selanjutnya pemandian air panas Tirta Husada yang terdapat di Jalan Raya Ngebel, Pucuk Wangir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, yang memiliki keunikan seperti sumber air panas yang alami, suasana alam yang menyenangkan, serta fasilitas kolam yang terpisah. Selanjutnya terdapat fasilitas yang didapatkan, yaitu seperti kolam air panas, area parkir, warung makan, serta toilet dan kamar mandi. Untuk biaya masuknya sendiri dikenakan tarif sekitar 10.000 per orang. Selanjutnya Gunung Bedes yang terdapat di Kecamatan Suko, Kabupaten Ponorogo, yang memiliki keunikan yaitu pemandangan alam yang memukau, keanekaragaman flora dan fauna, serta jalur pendakian yang menantang. Terdapat fasilitas seperti area parkir, warung dan penjual makanan, serta pos pendakian. Untuk biaya masuknya sendiri dikenakan tarif sekitar 10.000. Selanjutnya Gunung Mangi yang terdapat di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang memiliki keunikan seperti pemandangan alam yang luar biasa, akses yang terjangkau, serta kawasan yang tenang. Di sini terdapat fasilitas area parkir, warung makan, dan toilet umum. Untuk tarif biaya masuknya sendiri antara sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per orangnya. Dan selanjutnya terdapat menu tambah wisata atau request wisata yang dapat pengguna tambahkan jika mengetahui informasi terkait tempat wisata lainnya yang terdapat di Ponorogo namun belum terdapat pada website kami. Selanjutnya untuk halaman terakhir yaitu halaman event, yang dimana pada halaman ini terdapat beberapa kategori event seperti event musik, event olahraga, event budaya, serta event religi. Untuk event musik sendiri terdapat beberapa event musik yang dalam waktu dekat akan tampil, akan berlangsung di daerah sekitar Ponorogo. Dan untuk selanjutnya event olahraga pun sama seperti ini. Informasi yang pengguna dapatkan selanjutnya mobil ultra, informasi yang dapat pengguna dapatkan seperti cara registrasi serta kategori,
berikut informasi yang dapat pengguna dapatkan. Selanjutnya, event budaya. Untuk daerah Ponorogo sendiri terdapat banyak sekali event budaya seperti Grebek Suro, Culture Fest, Gelar Riok Ponorogo Serentak, Pekan Kreatif Ponorogo, Jalan Trek, Festival Karawitan, serta Gelar Riok Bulan Purnama. Untuk Grebek Suro tersendiri, Grebek Suro merupakan event tahunan yang selalu digelar tepat sebelum memperingati Tahun Baru Islam. Terdapat juga rangkaian acara seperti upacara pembukaan Grebek Suro, Festival Riok Remaja, Festival Riok Nasional, terdapat juga Grebek Suro Adventure Road, terdapat pementasan karya Ponorogo, dan masih banyak lagi event yang akan berlangsung selama perhelatan Grebek Suro ini. Selanjutnya, Culture Fest. Selanjutnya, Gelar Riok Ponorogo Serentak. Selanjutnya, Pekan Kreatif Ponorogo. Seperti ini informasinya. Selanjutnya, Pentas Seni Jalan Trek. Selanjutnya, Festival Karawitan. Dan yang terakhir adalah Gelar Riok Bulan Purnama, yang dimana event ini selalu diselenggarakan setiap bulan purnama. Dan yang terakhir yaitu event religi seperti pengajian-pengajian, dan ini terdapat event religi yaitu ngaji bareng Gus Hitam. Seperti informasinya. Baik, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan terkait dashboard admin. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang halaman admin yang kami buat. Nah, bisa kita lihat di halaman admin ini, pertama-tama kita diharuskan untuk login terlebih dahulu untuk mengakses halaman admin tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan email dan passwordnya sebagai emailnya sebagai admin.com dengan passwordnya adalah QWER seperti ini. Tidak umpama kita menginputkan salah, jadi the user do not match, dan kita
bisa akan dimasukkan ke halaman admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman ini. Pertama-tama itu adalah di sini dalam menampilkan user siapa yang login saat ini. Di sini adalah user admin yang login, dan di sebelah kanan itu adalah dokumentasi dari filament. Saya kita lihat di sini, nanti akan merefer ke dokumentasi filament. Apa itu filament nanti akan saya jelaskan secara singkat. Nah, di bagian atas kita bisa lihat di logo profil ini adalah menyebutkan kalau adalah user admin kita bisa meng-switch tema dari filament ini jadi dark theme atau jadi light theme atau enable sistem dari sistem dengan menggunakan theme saja. Nah, di sebelah kiri ini adalah yang paling penting, mana ini menyimpan berbagai record atau data yang kita gunakan nantinya untuk bisa kita tampilkan di halaman web utama. Nah, di navigasi event akan menyimpan berbagai data-data event. Di sini kategori event menyimpan data kategori event. Di request wisata akan menyimpan data request wisata yang disebutkan oleh user ketika ingin merequest wisata yang ada di daerah mereka. Dan di sini ada bagian wisata yang merupakan data-data yang diinputkan untuk menampilkan wisata-wisata apa sih yang ada di website kami, seperti itu. Nah, untuk filament itu apa? Sebenarnya filament itu adalah sebuah library yang bisa kita manfaatkan untuk membuat halaman admin secara cepat dan tidak usah coding secara eksplisit secara langsung. Jadi kita bisa menginstal Composer, install filament, dan kita bisa menggunakan perintah seperti php artisan make filament resource seperti itu, dan kita akan dibuatkan secara otomatis halaman admin yang menurut saya sungguh jamik, dan kita tidak usah pusing-pusing untuk memikirkan bagaimana kita harus mengimplementasikan CRUD ya, yaitu create, read, update, delete. Jadi kita tidak usah pusing-pusing, dan itu kita berfokus untuk bagaimana kita mengembangkan aplikasi kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernavigasi seperti apa sih bentuk dari event, kategori event, request wisata, dan wisata. Kita lihat di event, terdapat seperti model tabel begitu. Nah, di sini kita bisa melihat data-data yang tersimpan di database. Jadi ini akan tampil di halaman utama. Nanti kita bisa lihat di sini ada halaman admin. Di event, ini kategorinya. Nah, kita bisa lihat Singforia, dan ini sama seperti
ini fitur yang menurutku sukses. Kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan edit per record, kita bisa melakukan edit, kita bisa mengganti image-nya, kita bisa menambah event baru dan lain sebagainya. Itu adalah di bagian event. Di sini ada di kategori event, kita masukkan 4 kategori event. Yang utama yaitu musik, olahraga, budaya, dan religi. Nantinya jika kita memasukkan event baru, nanti kita bisa merefer dari keempat kategori ini. Jadi secara otomatis di record event nanti bisa merefer secara otomatis di record wisata. Nah, ini adalah suatu fitur yang ada di home ini, dan di wisata. Ada di sana dan berwisata. Jadi kalau user request, nanti data-data di sini akan masuk. Kita akan mencoba. Kita langsung saja kirim. Sukses wisata berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini datanya ditambahkan. Ya, yang terakhir adalah di record wisata, yang paling penting ya. Nah, di sini list wisata yang telah kami masukkan ada kelompok sebutan yang tebal dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sama seperti event dan kategori event. Fitur-fiturnya kita bisa melihat image-nya, kita bisa mengedit record ini bisa kita edit, bisa kita tambahkan sesuatu kalau ingin ditambahkan. Jangan lupa kita juga bisa mendelete ya. Jadi kita bisa melakukan delete di sini. Dan yang sudah pasti ya, kita bisa menambahkan wisata baru. Ini yang paling penting. Kita bisa menambahkan di sini. Nah, di sini kita juga bisa melakukan pencarian jika data itu sudah terlalu banyak. Nah, ketika kita ingin mencari data admin, mencari data pengajian Islam gitu. Nah, nanti secara otomatis fitur ini bakal mencari title apa sih yang sama dengan Islam. Akhirnya bisa dicari lewat sini, atau kategori apa sih jika kita bisa lihat di sini. Kategori 1, 2, 3, 4, dapat kategori di sini. Kita bisa mengurutkan di sini per kategori. Jadi kita bisa melihat 2 ini berarti event musik, 3 ini adalah event olahraga, 4 ini adalah event olahraga, dan 5 adalah event religi. Seperti itu. Mungkin jika kita bisa melakukan navigasi kita bisa
melakukan limitasi. Nah, jadi ada 3 bagian di sini. Jadi ini bisa dikustomisasi sesuai keinginan dari admin. Ini sama juga apa yang ada di event sama juga ada tombol search. Kita bisa mengetik event musik seperti ini, dan ada yang akan ditampilkan hanya event musik. Dan ini bisa kita centang created ada di record ini kapan sih dibuatnya gitu. Ini sama di event, jadi tadi saya belum menambahkan. Nah, jadi si admin nanti bisa lihat kapan dia membuat record ini gitu. Ini juga sama di Libas Wisata, kita bisa search dari nama pengaju. Nah, ini search dari nama saya sendiri. Ini kita bisa search dari Buddha Ponorogo. Nah, ini ada foto di sini. Lalu kita bisa search Jalan Halim Perdana. Nah, kita bisa hanya Jalan Halim Perdana semua saja. Kita bisa lihat di wisata. Nah, ini fiturnya sama semua. Jadi kan yang pasti banyak itu ada di wisata, dan fitur ini menurut saya yang penting jikalau si admin itu ingin mengedit atau menghapus suatu record yang dia tidak ingin ada di websitenya gitu. Seumpama kalau melihat di wisata gitu, dia melihat sepertinya di air hujan bidadari itu tidak terlalu bagus itu dimasukkan di sini. Nah, ini hanya satu perumpamaan ya. Jadi kita bisa begitu air begitu saja. Nah, jadi kalau bisa ditambahkan, kita bisa melakukan edit di sini. Seperti ini gambar. Nah, saya akan edit ini. Jika tidak suka, bisa delete. Jadi jika ingin delete, kita ketik config gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang responsivitas dari halaman admin. Di sini kita bisa lihat kalau saya ini hanya membuka dari halaman dengan device, maksud saya dengan device laptop gitu. Jadi kan kebanyakan sekarang itu user menggunakan device mobile untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Terlebih lagi di bagian ini, di bagian admin. Nah, jadi akan kita cek bagaimana sih tampilan responsivitas, tampilan mobile dari halaman admin ini. Jadi, kita bisa buka dari inspect elemen saja. Kita cek mungkin di iPhone SE seperti
masih bisa terlihat ya, maksudnya masih bisa lah untuk dioperasikan di sini. Jadi kalau ini kan ini terlalu banyak, mungkin kita bisa menghilangkan kolom created add dan updated add gitu. Itu masih bisa lah untuk untuk dilihat, dan masih responsifnya yang bagus. Jadi kita lihat yang lain. Mungkin kelemahannya ada di tabel, karena tabel memang ya menyimpan banyak informasi di sana, jadi ya membutuhkan device yang width-nya itu lebih lebar. Nah, kita lihat dari responsivitas yang lain, karena iPhone ini ya sama yang besarnya. Ini di iPhone, di Pixel 7, Samsung S20 Ultra ya sama-sama seperti ini. Nah, di iPad seperti apa ya, mungkin ya ini sudah bagus. Jadi ini tanpa coding sama sekali, tanpa ngoding interface admin, Filament sudah bisa menyediakan kita hanya fokus untuk hal-hal yang memang penting untuk kita masukkan di website kita. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mengoding dari awal. Nah, seperti ini tampilan di iPad. Kita mungkin bisa lihat di dashboard. Nah, di dashboard ini seperti di laptop ya, seperti itulah responsivitas dari halaman admin kami. Nah, sekarang kita akan melakukan melakukan insert data, dan ya insert data group seperti itulah, dan kita lihat apa dampaknya di homepage kita. Ya, kita akan coba tersebut. Kita sekarang lihat di wisata terlebih dahulu ya. Di sini wisata ada 1, 2, 3, 4, ada 16 data. Kita akan iseng-iseng untuk menambah suatu wisata di sini. Jadi kita mungkin tambahkan asal saja. ERD ya, jadi kita akan mencobanya. Kita klik, nah kita klik, kita bisa lihat, kita bisa refresh halaman ini. Nah, ini akan ditambahkan di sini, yaitu test. Nah, ya setelah itu kita akan melakukan edit, mungkin dengan tes kita ingin ganti gitu. Kita update itu changes. Nah, ini kan berubah jadi tes gitu ya, dan kita ingin menghapusnya.
Jadi itu saja. Dan jadi dan hilang seperti ini. Jadi fungsi grup ini sudah berfungsi secara baik, dan ya, lagi-lagi dengan bantuan filament yang super simpel, jadi kita bisa fokus untuk mendevelop bagian yang penting saja. Jadi kita akan melanjutkan di kategori event. Jikalau seorang admin itu ingin untuk menambahkan event lagi, jadi kita tambahkan event event kita bisa lihat di kami ini membuat referensi di Indonesia Travel ya. Jadi kami akan melakukan mirip-mirip dengan website ini. Nah, mungkin kita tambah event kuliner gitu. Jadi kita buat kategori event kuliner. Juga kita bisa membutuhkan gambarnya juga. Kita bisa ambil gambarnya. Di download bisa tambah sini download di event kuliner. Kita coba create. Sudah tercreate, kita lihat juga apakah menambah atau tidak. Kalau tambah event kita ya di sini agak aneh ya. Jadi resolusinya harus disamakan. Ini kami sepakat untuk menambahkan image dengan resolusi 1200x800 agar ya proporsinya sama ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di event kuliner ya tentu saja tidak ada record di sini, jadi kita harus membuat di event sini. Nah, kita buat di event, kita bisa samakan saja di event di sini saja. Minimal implementasi khas Bali gitu. Sebenarnya asal saja deh, jadi bisa copy semua di sini. Uniknya di rich text ini dia menampilkan tidak hanya
biasa, tetapi saya adalah rich editor, jadi bisa mengeksekusi bubble di sini itu sebagai HTML tag gitu. Dan di event karena tadi kita sudah melakukan kategori event kuliner, nah jadi perlu menambah di sini event kuliner. Kita bisa create di sini. Nah, setelah seinsert kita bisa melihat event kuliner baru. Cek filmnya seperti apa. Nah, ini adalah yang kita inputkan tadi di awal. Kita bisa dibuat seperti ini, jadi sangat simpel sekali. Mungkin kita bisa edit jadi bukan jadi gitu, jadi menjadi logo gitu ya. Karena ini ya fokus kita di Ponorogo. Kita changes. Nah, kita lihat akan update jadi khas Ponorogo. Karena kita tidak membutuhkan dekat ini, ya kita delete saja. Karena kita ya belum memikirkan apakah kita akan menambahkan event kuliner atau tidak, ya sementara kita hapus dulu. Jadi kategori event dan di wisata dari sudah kompleks. Jadi seperti itulah membahas tentang demo aplikasi, demo halaman kami. Website Lentera merupakan salah satu terobosan yang inovatif dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di Ponorogo. Platform ini dirancang sebagai solusi digital yang mampu menghadapi tantangan modernisasi pariwisata dengan mengutamakan teknologi canggih, akses informasi yang praktis, serta kolaborasi di berbagai pihak. Adapun beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah: yang pertama, akses informasi yang mudah. Lentera menyediakan informasi terperinci mengenai destinasi wisata, acara budaya, hingga panduan perjalanan yang dapat diakses kapan saja. Hal ini mempermudah wisatawan dalam menyusun rencana perjalanan secara efektif. Yang kedua, pelestarian warisan budaya. Lentera tidak hanya berfokus pada aspek pariwisata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian seni dan tradisi khas Ponorogo, seperti reog. Dengan demikian, Lentera memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memperkenalkannya ke dunia luar. Yang ketiga, dukungan untuk ekonomi lokal. Platform ini membuka peluang bagi UMKM lokal seperti pengrajin, pelaku usaha kuliner, dan penyedia jasa wisata untuk memperluas jangkauan promosi mereka. Hal ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang keempat, pariwisata berkelanjutan. Lentera dirancang untuk mempromosikan konsep pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan pengelolaan destinasi wisata secara bertanggung jawab. Yang kelima, kerjasama antar pihak. Lentera memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat sehingga tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif dan progresif. Yang keenam, arah pengembangan di masa depan. Kami optimis bahwa Lentera dapat membawa Ponorogo menjadi destinasi wisata unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan pengembangan yang berkelanjutan, Lentera berpotensi menjadi contoh digitalisasi pariwisata yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pengembangan Lentera. Kami berharap platform ini memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga masyarakat Ponorogo secara luas. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.